Sebelum membahas mengenai gadai, alangkah baiknya kita mengenal apa itu jenis-jenis benda. Terdapat dua jenis benda, yaitu benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Benda bergerak merupakan benda yang dapat dipindahkan, seperti contohnya mobil, motor, dan lain sebagainya. Sedangkan benda bergerak merupakan benda yang tidak dapat dipindahkan, contohnya seperti tanah dan juga bangunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gadai. Apa sih gadai itu? Gadai itu merupakan suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang mana telah kita pelajari sebelumnya, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Nah, gadai ini juga terdapat dalam pasal 1150 KUH Perdata. Baik, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan ya terkait benda bergerak maupun tidak bergerak dan juga gadainya ya. Dan selanjutnya saya mau membahas terkait satu topiknya, yakni benda rental. Nah, kita harus lebih tahu dulu terkait rental itu apa dulu. Nah, rental sendiri atau yang kita kenal sebagai sewa menyewa telah diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata, di mana dijelaskan suatu pertujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Nah, yang di sini kita garis bawahi ya, suatu barang ini itu yang disebut benda rental. Nah, di mana dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut, terakhir itu orang dapat menyewakan berbagai jenis barang yang tetap maupun bergerak. Nah, benda bergerak maupun tidak bergerak di sini bisa direntalkan ya. Nah, contoh benda rental sendiri itu apa sih? Yang pertama itu pastinya barang bergerak atau tidak bergerak. Contohnya mobil, motor, sepeda, tanah, ruko, rumah, dan yang lainnya. Setelah kita mengetahui bahwasannya apa yang dimaksud dengan gadai dan apa itu yang dimaksud dengan benda rental, maka timbul pertanyaan, bolehkah benda rental itu digadaikan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka bahwasannya benda rental itu tidak boleh digadaikan tanpa persetujuan pemilik benda rental. Hal ini dikarenakan bahwasannya saat kita merental suatu barang, kita tunduk pada yang namanya perjanjian sewa menyewa, di mana menurut pasal 1548 KUH Perdata, yang mana sewa menyewa tersebut merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu benda kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh para pihak. Dengan demikian, bagi si perental yang telah menggadaikan barangnya, hal tersebut tidaklah dibenarkan dalam perjanjian sewa menyewa karena sang perental tersebut hanya boleh menikmati suatu barang dengan harga yang disanggupi dalam waktu tertentu saja. Jadi tidak ada hak yang dimiliki oleh perental untuk dapat menggadaikan barang tersebut. Coba kita melihat kepada pasal 1234 KUH Perdata, yang mana tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan suatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, perental berhak untuk melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan, yakni menikmati barang rentalnya dalam waktu tertentu. Akan tetapi dalam hal ini, perental dilarang untuk menggadaikan barangnya karena tidak termasuk dalam perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, perental sendiri dapat dikenakan atau dituntut wan prestasi. Sebagaimana wan prestasi dijelaskan sendiri menurut Subekti, yang mana wan prestasi adalah tidak melakukan apa yang disanggupi untuk melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Di sini telah jelas bahwasannya perental melakukan sesuatu yang tidak ditentukan dalam perjanjian, yang mana hal tersebut merupakan suatu wan prestasi. Dengan demikian, bagi perental sendiri tidak boleh menggadaikan barang rentalnya tanpa persetujuan dari pemilik benda rental. Baik, setelah kita mengetahui apakah barang rental itu dapat dijadikan objek gadai atau tidak, pertanyaan yang selanjutnya timbul adalah, jadi bagaimana mekanisme penggunaan barang rental sebagai objek gadai?
Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan dari pemilik dan penyewa. Pemilik ini adalah ketika kita sebagai pemilik atas suatu barang itu bebas untuk mempergunakan barang itu untuk apa saja, termasuk untuk dijadikan objek gadai. Namun ketika kita berkedudukan sebagai penyewa, itu ada suatu batasan, yaitu yang tertuang dalam perjanjian. Jadi ketika si penyewa itu menyewa suatu barang, dalam hal ini adalah barang rental, jadi kita hanya bisa menggunakan barang rental itu sesuai yang telah diperjanjikan. Apabila di perjanjiannya tidak memuat klausul bahwasannya barang rental itu dapat dijadikan objek gadai, maka penyewa tidak sah dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang rental itu sebagai objek gadai. Nah, hal ini dapat kita lihat pada pasal 1560 KUH Perdata yang menyatakan bahwasannya penyewa itu mempunyai dua kewajiban, yaitu yang pertama untuk memakai barang sewa selama waktu tertentu dengan penggunaan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, dan yang kedua adalah membayar uang sewa kepada si pemberi sewa. Apabila si penyewa ini, dalam hal ini yang menyewa barang rental, itu menggunakan barang rental tersebut untuk dijadikan objek jaminan, sementara dalam perjanjian di antara penyewa dan pemberi sewa itu tidak disepakati demikian, maka implikasinya adalah tertera pada pasal 1561 KUH Perdata, yaitu penyewa dapat dimintakan ganti kerugian oleh si pemberi sewa karena telah mempergunakan barang sewa tidak sebagaimana disepakati. Nah, dengan demikian ada dua cara untuk menggunakan barang rental sebagai objek gadai. Yang pertama adalah dengan mengaturnya dalam perjanjian yang disepakati antara penyewa dan si pemberi sewa. Dan yang kedua adalah kita harus mengalihkan status dari barang rental tersebut, yaitu sebagai objek sewa, menjadi hak milik kita terlebih dahulu. Maka dengan demikian kita dapat menjadikan barang rental itu sebagai objek gadai sebagaimana yang kita perlukan. Nah, menggadaikan barang rental ini memiliki beberapa akibat hukum. Jika mengacu pada pasal 1977 KUH Perdata, maka perjanjian gadai mobil rental adalah sah, karena barang yang ada pada penguasaan pemberi gadai secara hukum perdata dianggap sebagai barang milik pemberi gadai. Hal ini tentunya jika tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian gadai ataupun perjanjian sewa-menyewa. Namun, jika dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat terlebih dahulu, ada klausul larangan barang sewa untuk dipindah tangankan, baik melalui penyewaan kembali, gadai, atau jual beli, maka implikasi hukumnya menjadi lain, yakni gadai yang dilakukan antara penyewa mobil dengan penerima gadai adalah sah, tetapi penyewa mobil dalam hal ini telah melakukan wan prestasi. Nah, implikasi lainnya juga muncul, yakni perbuatan menggadaikan barang rental dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau pasal 378 KUHP tentang penipuan. Nah, selain itu, PT Pegadaian juga tidak dapat dituntut oleh pemilik benda yang bendanya dicuri atau digelapkan. Hal ini karena PT Pegadaian menjalankan perintah jabatan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000.